Saya pemimpin poin 250. Di musim ini Arai berada di klasmen kedua. Keduanya saya rasa sangat pantas ya. Saya mungkin menjagokan Robi lah. Persaingan di kelas 250 ini berbeda dengan tahun lalu. Selamat menyaksikan YouTube Mandalika Racing Series. Jangan lupa like and subscribe. Mas Eka, Yes. ini sekarang ada di round 4. Oke, round 4 Sebenarnya nih. penentuan banget di seri ini ya. Ya. Sebelum seri terakhir. Dan ini persaingan di kelas 250 memang sengit Mas Belo. Oke, Dari round 1 sampai round 4 ini, Ya. ini banyak pembalap silih berganti. Ya, nggak ada yang mendominasi sebenarnya. Yes, tapi Ya. menjadi menarik adalah sekarang ini menyisakan 2 pembalap untuk bersaing ketat. Poinnya ya. Poinnya secara rapat ya. poin untuk menjadi juara nasional, Oke. juara umum Mandalika Racing Series 2025. Nah, siapa itu Mas Eka yang punya poin deket banget? Saat ini para pembalapnya itu ada di atas podium Oke, kita, yaitu Robi Sakera yang masih memimpin, masih leading secara poin, Oke. ditemani oleh Arai Agaska. Oke. Nah, Anak masih ada- Lombok sama anak Madura. Betul. Tapi Mas Belo, Ya. kita perlu nih Ya. ngobrol ya dengan para pembalap. Benar. Apalagi mereka yang leading poin-poinnya Yes. Mas Eka ya. Kita Nah, ini mau kira-kira strateginya kayak apa betul. gitu kan ya. Untuk di persaingan di round 5 ini seperti Ya. apa nih? Ya. Itu kan kita Ya. Karena juga kalau kata Arai musim lalu cuma bisa jadi runner up. Ya. Ya, musim ini dia peluangnya besar ya Mas Eka. Itu dia. Ah. Jadi kita akan coba ngobrol dengan mereka Oke. dan kita akan bedah. apa aja persiapan mereka? Siap. Berikut motornya ada orangnya kayak. Yes, Mas Oke, Belo. kita let's go langsung. Yes, kita samperin ya. Yuk. Di lintasan Mandalika, dari mesin 250cc tidak hanya soal kecepatan, tapi juga tentang gengsi, strategi, dan keberanian. Kelas ini menjadi ajang pembuktian bagi para talenta muda. Di sini, setiap tikungan adalah duel, setiap lap adalah pertempuran. Tidak ada ruang untuk kesalahan, satu momen terlambat mengerem bisa mengubah segalanya. Namun mobil Vitoni dengan cekatan kembali mengambil sisi dari luar. Oh, Irfan Ardiansa, apa yang dilakukan? Robi Sakera nampaknya menyalip seorang. Tapi, di sanalah nilai sejati dari kompetisi ini. Semangat muda, sportivitas, dan hasrat untuk menjadi yang terbaik. Arai Agaska dan Robi Sakera, pembalap muda yang konsisten dengan kecepatan dan ketenangan. Mandalika menjadi saksi prestasi mereka. Dua pembalap muda ini mengantongi poin yang cukup besar, bersaing dengan para rival-rivalnya. Bagaimana para pembalap nasional sport 250cc membagi kisah persaingan yang sesungguhnya keras, cepat, dan penuh adrenalin. Inilah dunia nasional sport 250, di mana keberanian menentukan juara. Ya, alhamdulillah saat ini saya pemimpin poin 250, terutama syukur alhamdulillah dari round pertama sampai round 4 ini saya terus belajar dan memaksimalkan motor dengan tim dan terus progres dan alhamdulillah seri ini saya bisa podium. Ya, alhamdulillah sih untuk di musim ini Arai berada di klasmen kedua, dan untuk musim ini Arai juga banyak tantangan lah dan banyak kesulitan juga di setiap balapan. Dari seri 1 ya, dari seri 1 semua rider semua begitu nge-push motor dan saya juga tertantang sampai seri ini saya bisa kuat alhamdulillah. Untuk yang musim lalu kan masih memakai motor R25. Di sana Arai sangat-sangat kesulitan. Untuk di musim ini dikasih keringanan memakai R3, dan tapi ya banyak juga perubahan regulasinya. Untuk target Arai tentunya di tahun ini bisa menjadi juara di National Sport 250. Saya akan terus berusaha dan maksimal mungkin untuk mengembangkan motor saya. Strategi Arai tetap berada di posisi 1 aja. Ya, untuk strategi, tapi yang pastinya saya menjaga stamina saya dan fisik saya dan terus berkembang bersama tim. Yang penting target Arai bisa podium aja di setiap balapan dan finish, itu aja. Get the best on.
Talenta-talenta muda ini bukan sekedar pembalap, mereka adalah pejuang lintasan, beradu detik demi detik untuk satu hal, menjadi yang tercepat. Setiap overtake adalah taruhan besar, setiap kesalahan bisa berarti kehilangan podium. Namun di tengah tekanan, semangat mereka tak pernah padam. Oke, kebetulan saya mengenal dua pembalap ini ya. Kalau dari segi senioritas mungkin Robby Shakira jauh lebih senior daripada Arai. Cuman dua-dua ini adalah talenta mudanya Indonesia yang sangat berbakat lah selama yang kita lihat ya. Mereka konsisten dan mereka juga damati termasuk beberapa pembalap Indonesia yang bisa berpindah-pindah racing line. Jadi tidak perlu mereka harus menghafal racing line. Dan yang kedua dari segi stamina dua-duanya juga sangat bagus. Berarti menghadapi berapa kelas dan jumlah banyak, mereka bisa tetap konsisten di tiap putaran. Mungkin kalau peluang dua-duanya sekarang mungkin Robby kan masih jauh di atas poinnya ya daripada Arai ya. Saya mungkin menjagokan Robby lah kalau untuk mengunci poinnya mungkin di race 2 nanti. Menurut saya dua-duanya punya talenta yang sangat bagus. Dari Robby juga dia baru tahun pertama naik di kelas 250cc, masih rookie. Dan dia sudah bisa bersaing dan sudah memenangkan beberapa race. Dua-duanya sangat mempunyai potensi memperebutkan champion untuk di final nanti. Dan untuk Arai saya rasa dia lebih banyak jam terbang untuk di kelas 250cc-nya. Sekarang poinnya dia kedua. Tapi keduanya saya rasa sangat pantas ya mereka memperebutkan champion nanti. Di antara deru mesin dan gemuruh penonton, tim Honda tampil sebagai salah satu kekuatan utama. Dengan motor andalan Honda CBR 250RR, tim ini membawa semangat balap khas Honda. Para pembalap muda terus menunjukkan potensi luar biasa, mengejar waktu, memecah limit, dan mengharumkan nama Indonesia di kancah balap nasional. Dari tim-tim pabrikan hingga privater, motor Honda mendominasi grid. Teknologi mesin DOHC 249cc yang responsif dan handling presisi membuat CBR 250RR jadi pilihan para pembalap nasional. Salah satu nama besar yang mencuri perhatian adalah Andi Farid Isdihar atau yang lebih dikenal dengan Andi Gilang. Pembalap asal Bulukumba ini kembali menurunkan performanya di kelas nasional sport 250cc. Dengan semangat yang tetap berkobar, dia menghadapi para pembalap muda yang haus kemenangan. Di seri awal, pertama kali juga saya nyobain motor dengan regulasi Asia. Di beberapa poin kita kesusahan melawan kompetitor karena ya maksudnya perbedaan cc-nya juga besar hingga 71 cc. Tapi oke, di seri 1 juga saya bisa maksimalin dan seri 2 saya nggak bisa race karena terjatuh pada saat Super Pole Race. Di seri 3 ada revisi regulasi, nolong kita dikit tapi kita juga nggak dominan, tetap kompetitor juga masih sangat dominan. Orang-orang juga bisa lihat bahwa semua pembalap Honda juga masih struggle. Kita juga cuma pengen maksimalin aja, selesain race di musim ini dengan berusaha semaksimal mungkin. Di atas Honda CBR 250RR-nya, Andi Gilang tampil agresif namun tetap tenang. Racing line-nya bersih, ritmenya konsisten menunjukkan kelas seorang pembalap profesional yang sudah matang di level internasional. Di balik pitbox, para pemekanik bekerja tanpa lelah, membaca data, menyesuaikan setting suspensi dan mapping mesin agar performa maksimal keluar dari setiap tikungan Mandalika. Ya strategi pasti selalu sama. Mungkin seri ini saya rasa gripnya agak lebih kurang karena mungkin ini lagi musim hujan. Kayaknya temperatur aspal juga kurang panas. Saya rasa agak kurang grip, tapi nggak tahu nanti di seri 5. Cuma persiapan selalu sama sih.
Balap, 5 pebalap, bahkan 6 pebalap, 3 Honda dan 3 Yamaha. Ini yang menarik. Ada Irfan Ardiansyah, ada Gary Salim, ada Andi Gilang, dan juga ada... Dalam ajang Mandalika Racing Series, Honda bukan sekedar merek. Ia adalah simbol konsistensi, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Dari lintasan Mandalika, generasi baru pembalap Honda terus lahir, membawa api semangat yang sama, satu hati untuk meraih podium tertinggi. Ya, di satu sisi mungkin orang lihat pada saat qualifying saya selalu di depan. Tapi kan qualifying bukan patokan buat race juga. Karena qualifying kita kalau mau di front row harus dapat momen yang bagus. Dan banyak rider-rider kuat, juga rider-rider yang kencang nggak dapat momen yang baik pada saat qualifying, dia start di belakang, tapi pada saat race pasti mereka bisa maju. Jadi ya kesetaraan aja sih, agar kejuaraannya bisa merata ya. National Sport 250 light on board dan go. Dilepas teman-teman semuanya. 31. Tak datang untuk sekedar melengkapi grid, mereka datang untuk membuktikan bahwa kecepatan bukan soal nama besar, tapi soal tekad dan keberanian untuk menembus batas. Di kelas nasional sport 250cc, setiap detik berarti, setiap tikungan adalah peluang. Di antara dominasi tim besar, Wildcard hadir membawa kejutan, mengacak ritme, mencuri perhatian, dan kadang merebut podium. Felix Putra Mulya adalah pembalap muda nasional yang berlaga di kelas 250cc dalam ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2025 dengan wildcard-nya. Di seri putaran keempat, ia membuktikan keahliannya menaklukkan sirkuit Mandalika. Tahun ini saya wildcard bersama Yamaha AMS, Unity Racing, DRS, RRS. Persaingan di kelas 250 ini berbeda dengan tahun lalu karena tahun lalu itu kayak lebih santai, cuman tahun sekarang lebih kejam, hampir mirip seperti underbone. Saya lebih percaya diri karena sebelumnya saya balap di luar dan saya balap di sini sebagai wildcard, jadi saya tampil percaya diri dan saya juga nggak ada poin di sini, jadi saya maksimalin aja. Dengan Yamaha R3 andalannya, Felix membuktikan bahwa konsistensi dan kecepatan bisa berjalan seiring. Motor 2 silinder berkapasitas 321cc itu menjadi senjata utamanya menembus persaingan kelas nasional sport 250. Untuk yang unitnya Felix ini, kita siapkan pure R3 dari frame, engine, cover bodinya juga kita ada R&D baru. Untuk hasilnya alhamdulillah kemarin di race 1 nomor 1 kesulitannya ya nggak terlalu lama. EP1, EP2 qualifying udah alhamdulillah setupnya udah ketemu sesuai yang dia mau. Ya kalau untuk penyesuaiannya selain suspensi ada di mapping sama final gear. Setting presisi, gaya balap agresif, dan mental baja di bawah tekanan, itulah kombinasi yang membuat Felix terus kompetitif di setiap lap. FSD Racing DRS RRS, Felix Putra Mulya. Inilah panggung pembuktian Mandalika Racing Series, tempat para wildcard menulis kisah mereka sendiri di atas kecepatan sport nasional 250.